Action. Ayo Bu, udah mulai Bu. Apa Ayo sih? kita mulai. Oh udah. Udah. Ayo, Oke. Iya sekarang. Kembali lagi disimak Sinau Mama bersama saya Nita. dan saya Rika. Di episode kedua kali ini masih dengan tema spesial Hari Ibu. Iya. Dan kita akan mengelaborasi lebih lagi dari apa yang kita bicarakan di episode Kemarin. yang lalu ya Bu. Nah, kita di episode kali ini kita memulai dengan sebuah quote. Ini quote-nya berbahasa Jawa, berbahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita mau mulai dengan ini. Kita mau berangkat dari quote ini. Your children is not a distraction from more important work. They are the most important work. Iya. Iya. Nah, berangkat dari quote itu rasanya meng-highlight lagi betapa pentingnya peran kita sebagai ibu. Karena lagi-lagi kita harus melepas keakuan dan dan yang kita kerjakan tuh memang sesuatu yang jauh lebih penting gitu loh. Iya betul. Daripada yang lain-lain. Karena ini akan ini menentukan masa depan negara. Karena kalau misalnya 10 ibu, 1000 ibu, 1 juta ibu atau 10 juta ibu melakukan pekerjaannya dengan tepat, bayangkan negara ini betapa enaknya. Enak. Anaknya bisa diatur, bisa diajak ngomong. Iya. Gak kekurangan orang Betul, seperti betul, negara-negara betul. lain. Tapi sekali lagi tugas pengasuhan bukan hanya ibu loh ya. Betul. bapak Ini juga. karena Hari Ibu. Nah hari ibu Kita betul. hanya meng-highlight ibunya. Cuma kenapa kok kita meng-highlight ibunya? Karena itu tadi kalau kita dengarkan podcast yang kemarin kan si Ibu Erika ini juga bilang kan let's glorify atau mari kita besar-besarkan betapa Merayakan betapa peran besarnya ibu. peran ibu Iya. gitu loh, betapa hebatnya peran ibu. Betul. Motherhood is apa tadi dia bilang itulah gitu. Intinya kita akan sangat kita akan sangat bisa menjadi ibu kalau kita sendiri bahagia gitu loh. Iya. Menjalani peran itu. Nggak merasa peran kita itu di bawah dari peran-peran orang yang bekerja di luar betul. sana gitu loh. Karena sebenarnya posisi kita justru lebih lebih tinggi sih bahasanya lebih mulia. Iya, ya karena nggak gajian ya, Bo. Nggak gajian. Sama kayak guru. Iya. Ya kan? Mulia kan? Kita selalu bilang profesi guru itu mulia. Mulia. Ibu juga mulia. Ibu juga mulia. Iya kan? Betul. Makanya ya benar sih si Ibu Erika itu memang pengen kita tuh bergeser gitu loh. Iya. Janganlah peran role ibu ini tuh remeh-temeh. Betul. Jadi nggak ada orang yang mau jadi ibu. Iya. Gitu. Padahal yang tadi gue bilang kalau misalnya tugas kita tuh bukan mungkin dalam skala kecil di rumah ya, tugas kita tuh memastikan bahwa anak kita tumbuh dengan benar ya, Bo ya. Sesuai gitu. Maksudnya berat badan, gitu-gitu. Benar. Gizinya apa segala. Cuman kalau diangkat lagi ke skala negara, bayangkan kalau yang kita didik, yang kita bimbing, yang kita rawat itu nggak sehat, nggak indah, Betul. mau jadi apa negara ini? Yes. Setuju. Karena itu tadi kalau kita bicara kehidupan itu adalah kehidupan itu muncul ketika ibu itu hadir. Iya. Iya kan? Karena hidup itu muncul tanpa Apa? buku manual. Tanpa buku manual betul. Karena itu dari prosesnya saja yang mengandung tuh kan ibu. Iya. Rumah pertama anak itu di mana sih? Di ibunya. Rahim ibu. Iya kan? Begitu dia keluar nih ke dunia, orang yang pertama kali dia rasakan, dia sentuh. Itu pas kan ibunya menyusui Iya. dengan sentuhan. Anaknya menangis, dia peluk gitu kan. Mau tidur, digendong. Iya. Bau gitu. ibu ya, Boy. Bau ibu gitu. Artinya apa? Ini memang peran yang nggak bisa digantikan oleh si bapak. Iya, Ya bahkan kan? nama bapak aja nggak bisa Nggak bisa digantikan. apalagi dengan Orang lain. pengasuh yang betul, lain. gitu. Iya. Nah, itu sebabnya kenapa kalau kita bicara
anak apa tadi? Anak the most important work. Ya itu tadi, karena kita yang menjadi orang yang apa nih? Sama guard terdepan. Gitu. Garda terdepan. Iya. Mau jadi wanita sekarir setinggi apapun, kalau dia pulang, anaknya cuma bilang, "Mama, aku kangen, aku lapar." Perasaan ibu pasti gimana? Udah, tak siapin makan. Kamu mau tak beliin apa? Iya kan? Iya. Itu karena apa? Kita secara natural, secara instinktif memang punya apa nih? Memang kita digantungkan. Itu digantungkan anak. Ya, kita menjadi sumber kebergantungan itu. Sumber kebergantungan, benar. Iya. Dan makanya kalau nggak ada ibu, ya bubar. Jangankan pada bangun tidur apa lu bilang? Bangun tidur, gue udah masak udah ini. Kalau kita nggak bangun tidur karena sakit, anak-anak udah deh bubar nggak makan. Padahal mungkin kalau dipikir-pikir ada GoFood, ada gitu-gitu ya Bu ya. Bisa banget. Tapi apa ya? Kadang-kadang gue juga GoFood apa segala macam, cuman gimana ya, untuk deket itu tuh kadang-kadang memang harus pakai sentuhan jari-jari kita gitu. Memang ada harus fisik kita tuh yang bekerja. Iya. Jadi kayaknya kesannya tuh they deserve our effort. Benar. Nah, kan kalau kita bicara bahasa kasih, bahasa kasih tertinggi itu kan act of service ya. Nah, makanya kalau kita mengatakan aku sangat sayang sama anakku, sebenarnya yang kita kadang lupa hanya berkata-kata. Iya. Padahal semua yang kita lakukan itu out of love ya kan. Iya. Kita masakin mereka, kita lihat, kita cek sekali-kali nak ngapain gitu kan. Kita WA cuma dijawab pakai emoji, ya biarin aja, mungkin kita ngecek gitu, karena itu tadi we do it out of love gitu. Sampai waktunya nanti mungkin mereka sudah lebih dewasa, mereka mungkin sudah tidak sedependen itu dengan kita ya kan. Tapi kalau mereka kangen dan kita punya attachment yang secure, kayak gue bilang kan, anak tuh pasti balik lagi akan mencari gitu loh. Ibu gue mana? Pulang ke rumah siapa yang dicari? Ya, mama mana? Kan dia yang pegang mana? pisau. Bahkan suami kita kalau pulang kan gitu ya. Mami mana? Karena tanpa pisau kamu nggak bisa ngupas apa-apa. gitu. But itu tadi kalau kita kembali ke podcast kan, Bu Erika juga bilang kan, parents ini perannya sangat penting, sehingga kita harus take accountability dengan diri kita, bahwa apapun yang kita lakukan itu akan mempengaruhi bagaimana anak kita. Setuju. Sangat. Dan itu tuh fakta. Iya. Nggak usah pakai acara science-an. Betul. Itu fakta. Nah, jadi kalau kita kembali kepada quote tadi bahwa anak adalah the most important work, make sure kita sudah work on ourselves juga. Iya, karena kita ada pekerjaan menanti di depan gitu. Ya idealnya memang sebelum berkeluarga itu kita sudah harus tahu diri kita lebih lah. Apa kekurangan kita, apa yang belum selesai atau apa, tapi jangan sampai mempengaruhi hubungan kita dengan anak kita nantinya. Betul. Bahkan bisa membebani ya Bu ya. Oh iya. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita masih terbawa dengan masalah yang belum selesai, anak terabaikan, sebenarnya kan anak cuma bereaksi ke kita kan. Benar. Aku nih kurang disayang, caper lah, inilah itulah, mengerjakan hal-hal yang di luar nurul gitu. Itu kan sebenarnya cuma ngasih warning gitu. Lu tuh nggak ada buat gue gitu misalnya. Iya benar. Betul. Iya kan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kelemahan kita, terus anak kita agak-agak di luar nurul gitu, kita waduh nih kayaknya gue yang salah nih. Betul. Harus memperbaiki nih. Betul. Jangan kemudian menyalahkan emak orang, anak orang, gadget, sosmed. Internet. Wah ini gara-gara internet nih. Zaman internet nih gitu kan. Anak kita nggak bisa dikendalikan. Padahal yang pegang kendali selama dia masih anak ya tetap orang tua gitu kan. Betul. Termasuk juga ketika misalnya nih, kenapa nih ada orang tua yang let's say punya masalah
secara mental. Mm-mm. Dia nggak bisa mengendalikan marah misalnya. Ketika marah dia mengeluarkan kata-kata yang ya mungkin itu kasar atau perilakunya juga kasar gitu kan. Dan ketika ditanya dia cuma bilang aku memang kayak gini gitu. Itu kan defensif banget ya nggak sih gitu. Padahal dia tahu apa yang dilakukan dia katakan tuh melukai anaknya loh. Cuma dia melihatnya gini, lu masih anak gue yang ngatur lu. Superioritas muncul. Padahal sebagai orang tua yang sehat dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya dia tahu ini anak, dia dalam proses belajar meregulasi emosinya loh. Kalau yang dia lihat cara ibunya kayak gitu, jangan salahkan dia besar, dia balik ke elu, memperlakukan elu kayak gitu. Iya. Jadi nggak ada kayak kita bicara, nggak ada mengagetkan kalau anak tuh durhaka. Betul nggak no surprises in life ya Boy ya. Tapi ini menarik. Jadi sebagai ibu itu kita memang tidak boleh, kita harus nggak boleh pakai kalimat negatif. Iya betul. Kita harus cerdas. Betul. Secara intelektual, betul. Secara emosional, betul. Dan secara finansial. Itu bagian dari emosional deh. Oh gitu. Jadi kenapa zaman sekarang kan orang kan sekolah pada tinggi-tinggi ya Boy ya. Semua perempuan sekolah pada tinggi-tinggi. Itu tuh penting. Tapi lebih penting lagi ketika itu untuk mengaplikasikan ke kehidupan kita berrelasi dengan keluarga. Betul. Terutamanya dengan anak. Apa sih yang kita petik dari pelajaran menjadi seorang misalnya doktor? Iya. Atau menjadi seorang profesor atau menjadi orang yang paling penting di BUMN. Atau menjadi apalah yang punya franchise ayam 10 gerai gitu. Maksudnya apa gitu yang bisa justru pekerjaan itu tuh harus bisa memfasilitasi hubungan lo lebih baik dengan anak. Harusnya. Tapi kan kadang-kadang kita terbuai ya Boy ya. Betul. Kerjaan franchise 10 tuh nggak gampang loh. Banyak ada aja yang diurusin. Betul. Sehingga kan kalau Bu Erika juga bilang kan, ketika kita tahu critical moment dalam perkembangan anak itu ada di usia-usia tertentu, you have to make a sacrifice, mau nggak mau berkorban gitu loh, berkorban. Makanya penting sih kita tuh masuk ke dalam komunitas yang tepat. Iya. Untuk membantu kita ini loh kalau kita keluar dikit kayak recharge lah sebenarnya geser-geser. Kan iya itu bagian dari recharge juga kan sebenarnya. Karena tadi ketika kita menjadi ibu kita tuh kadang merasa terisolasi. Iya. Dunia kita tuh dapur, kasur, sumur 3 Jadi kan kayaknya anak, suami, rumah, rutinitas, ngantar jemput gitu kan. Hidup kita tuh seperti berputar ya, itu tadi bangun-bangun ya yang gue harus lakukan pertama bikin sarapan buat anak gue gitu. Iya betul. Nah kayak lu bilang kembali ke komunitas itu sebenarnya bagian dari recharge juga, kayak lu bilang juga bagian dari belajar, dia masuk ke grup apa. Nah itu kan. bagian dari belajar yang intelektualnya. Betul, untuk itu tadi. Untuk menambah ilmu. Betul. Kayak misalnya membuka wawasan. Betul. Kayak misalnya memang mungkin lo bekerja, tapi kalau lo udah tahu fasenya, lo bisa ukur nih, bisa planning. Betul. Kira-kira 0-3 gue gini, ntar sebenarnya gue gini dan kalau Anda beruntung bisa lancar, tapi lagi-lagi ya tidak realita itu tidak seperti teori. Tidak seindah teorinya. Jadi memang kan ini menjadi concern Ibu Erika karena di dunia barat sana ya, kita bicara dunia barat sana karena dia datanya dari sana gitu. Masalah yang terjadi dengan generasi Gen Z dan Alpha ini kan terkait sama itu tadi, ketika banyaknya anak-anak yang sejak kecil sudah dilepas. Iya. Sehingga yang muncul anak-anak yang punya mental health issues. Dan itu juga dibuktikan dengan data-data yang dia sebutkan, angka bunuh diri remaja yang tinggi. Betul. Ya kan? Itu shocking sih. Shocking ya. Termasuk juga angka laki-laki yang tidak mau menikah, perempuan yang tidak mau punya anak. Iya. Gitu. Ini akan menjadi bola yang akan membesar kalau tidak segera dirubah gitu. Nah memang akhirnya kita harus menyadari dulu, kita yang masih jadi ibu dengan anak usia tertentu yang masih dalam proses berkembang ini, berarti we have to do something nih.
Iya. gitu. Kita harus bebenah. Iya, karena kalau nggak habis daripada hadapan manusia. betul. Masa iya sih nggak mau punya anak ntar kayak Korea Jepang. Iya, itu aja sudah terbukti kan. Malah dikasih insentif. Betul. Bahkan udah insentif aja masih banyak yang nggak mau. Iya. Berarti ada yang salah. Ini bukan soal insentifnya. Money is not the problem. Ya, ini semua tuh nggak ada hubungannya sama uang sih, Bu. Iya kan. Bahkan barusan kan lo ceritakan ada anak yang dihajar habis-habisan sama kedua orang tuanya. Terus gue nanya kan, emang dari ekonomi lemah? Enggak. Katanya kan ekonomi bisa jadi trigger kan. Betul. Tapi ini ternyata enggak juga. Betul. Memang nggak ada hubungannya sih sama hubungannya, uangnya. bener. Karena gue pernah melihat keluarga yang bahkan di bawah pas-pasan gitu ya, anaknya dekat sama bapaknya, dekat sama ibunya. Maksud gue tuh, kok bisa sih? Relasinya gitu. tuh bisa sangat nyaman, menyenangkan, ya bisa kan? gelendotan, yang itulah gelendotan aja deh, Bo. Bener. Anak gelendotan sama orang tua kan itu indikator, betul. Yang sangat apa ya? Bahwa anak nyaman sama ibunya. Anak mau bercerita, itu juga indikator anak nyaman sama ibunya. Karena itu tadi kalau kita bicara sosial media sekarang kan banyak sekali platform di mana anak bisa curhat ke orang lain. Iya, ke AI atau kemanapun gitu ya. Cuma kan mereka tidak menemukan solusi, mereka hanya releasing. Iya. Nah, ketika hanya releasing, core problemnya tidak dibereskan, ya udah ini akan terbawa terus. Iya. Gitu. Ya karena nggak selesai. Cuma terulang lagi. Betul. Jadi memang apa ya? Kalau Ibu Erika tadi bilang dia sangat concern karena itu tadi pola-pola yang terjadi di Eropa dan di Amerika ini karena sudah sangat global, artinya bisa dilihat, bisa ditonton, bisa dibaca, bisa diukur lagi. Makanya ada statiknya 1 dari 5, 1 dari 3, 1 dari 4. Dan negara-negara berkembang ini kan follower. Ya kita harus hati-hati. Soalnya kadang kita mengadaptasi sesuatu yang kita pikir kayak lebih baik. Betul. Padahal belum tentu. Iya. Gitu kan, ya kita aja lah yang pelaku mixed marriage gitu ya kan, kita lihat-lihat kan pola asuh western yang bagus yang kita ambil. Indonesia tuh banyak yang bagus malah, banyak. Kedekatan kita sama anak kan kita build dengan sengaja. Kalau di luar negeri kan udah, kalau lu punya urusan anak tuh bisa kok lu singkirin dulu. Think about yourself. Soalnya ada kampanye gini loh, Bo, you need to me time. Ya. Itu kampanye me time. Terus dirimu pun kalau orang kesleo tuh bisa jadi yang kampanye-kampanye kayak gini tuh agak kesleo gitu loh, Bo. Jadi akhirnya memikirkan aku. Padahal kan kayak lu bilang kalau kita sadar peran sebagai ibu, itu dilepasin. Keakuannya memang agak luntur. Harus luntur. Dan itu naturally sebenarnya akan luntur. Tapi buat orang yang gak natural itu prosesnya ternyata panjang. Nah, ini sebenarnya berkaitan sama perkembangan kalau aku bilang sih cara berpikir ya. Iya kan? Kalau kita mengikuti insting. Sekarang ini aku lagi sering banget muncul di ini aku FYP ya. Follow your instinct, your guts is the real the real talk. Yang sebenarnya gitu ya. Sebelum kamu berpikir gitu loh. Karena sebenarnya semua yang ada dalam dirimu itu akan menyatakan apa yang kamu butuhkan dan kebenaran gitu. Misalnya nih, kita punya feeling aja nggak enak gitu ya. Kita kan kadang merasionalisasi, nggak apa-apa lah, cuma kayak gitu doang. Orang nggak hujan kok. Hujan gitu kan. Tapi yang terjadi selanjutnya anak kita sakit. Yang repot siapa? Iya. Itu sering terjadi sih. Jadi akhirnya apa? Yang mau Ibu Erika katakan juga sebenarnya adalah ayo kita kembali ke kodrat gitu. Kalau aku bahasanya gitu, kembali ke kodrat, betul. Ya kan? Perempuan itu punya peran yang istimewa. Dan kelas parenting ilmu itu kan yang mendukung. Betul. Tapi keputusan di tangan siapa? Tangan masing-masing. Tangan masing-masing. Dan tangan masing-masing ini sebenarnya mengikuti apa? Mengikuti pikiran kan, mengikuti hati. Nah, itu. Ya kan? Kalau kita mengikuti hati, itu yang kemudian kita melihat anak ini beginilah.
anak ini kalimatnya gimana begini. sih enaknya? Kalimatnya gini, Bo. Kalau misalnya lo pakai hati, biasanya kalimatnya gini. Kok gue ngerasa anak gue anu ya. Jadi pakai kata-kata aku merasa. Betul. Aku merasa anakku kok senengnya olahraga, senengnya kok bergerak, Iya, kok betul. kan rasanya tuh kayak nggak bisa diem gitu. Iya, betul. Terus misalnya kalau rasionalisasinya adalah nih anak punya kecerdasan kinestetis. betul. Ya kan. Tapi kan itu kan ketika lo rasionalisasi kan nanti lo akan buka Google dulu, akan konsultasi dulu. Ini kenapa anak saya nggak bisa diem, Dok, gitu misalnya. Benar. Soalnya kecerdasan ada ini Bu, ini betul. gitu. Tapi kan untuk menuju sana kan ya lo harus belajar, lo harus ya itu tadi kalau masuk komunitas kan lo diskusi dengan A, B, C yang betul. kasusnya beda-beda. Betul. Nanti lama-lama kan lo bisa cocok logi. Ya, ini gue nambahin ya, itu tadi benar juga sih menurut. Karena memang kalau kita bicara tentang insting natural itu biasa kita pakainya rasa kan, gue ngerasa gini. Cuma itu tadi karena kan yang kita mau lihat anak ini bukan masalah. Yes. Ya kan? Jadi kalau kita menggunakan insting, menggunakan naluri kita sebagai ibu, ya anak ya begitulah dia. Prosesnya tuh begitu gitu loh. Dia marah, dia nggak bisa ngomong aku tuh marah karena apa. Yang bisa dilakukan pertama apa? Nangis. Dia butuh melepaskan energi, yang dilakukan apa? Lari. Iya. Main. Itu cuman bentuk dari ekspresi, itu merupakan ekspresi dari apa yang dia rasakan si anak. Iya, karena dia belum secara verbal dia belum mampu menyampaikan. Makanya kita harus pintar membaca itu. Betul. Nah, kalau kita melihat anak gitu kan, kita kan nggak akan kemudian mengintervensi terlalu banyak bahwa idealnya anak itu ABCDEFG. Nah, ini semua dari buku nih sebenarnya. Iya kan? Buku atau ini omongan sebelah. Makanya. Jadi aku mungkin lebih apa ya? Lebih yakin ketika let's say kalau kita lihat anak-anak di pedesaan. Mereka kan main. Wah, enggak tahu waktu lah sih kadang-kadang memang ya gitu kan. Mereka main tanpa ini, tapi mereka lebih sehat loh. Iya. Justru tidak sehat ketika mereka sudah pakai gadget gitu kan. Karena naturalnya mereka tidak boleh gitu di usia segitu. Tapi kalau mereka justru dalam keterbatasan, mereka akhirnya main, pulang udah nggak karuan bentukannya, capek. Apa ya orang tuanya marah kalau di desa enggak? Ini suruh wes mandi sana. Terus makan, terus tidur. Ya paling anaknya nanti sambil makan cerita tadi aku main ngonongin gitu kan. Artinya apa? Itu proses natural di mana anak belajar. Nah kalau yang anak di kota ini kan lain cerita ya, mau main-main kemana? Akhirnya satu penyelamat supaya orang tuanya nggak pusing adalah gadget. Dan kalau apa-apa gadgetnya yang dimarahin, gadget yang disalahin, sosial media yang dimarahin. Padahal keputusan orang tua memberi gadget atau keputusan orang tua tidak meluangkan waktu. Betul. Atau keputusan orang tua tidak mencari solusi yang lain, itu yang salah sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya orang dewasanya selalu salah gitu. Jadi kalau sampai kita salah, ya memang ya memang kita yang salah. Kita harus menerima itu gitu loh. Memang begitu. Kalau misalnya kita denial, itu akan hanya menimbulkan masalah baru. Begitu ya. Terus kalau anaknya susah diatur, jangan salahin salah satu pihak, either pasangan, kakek nenek yang memanjakan. Iya kan. Kalau sampai memang misalnya dalam kasus kakek nenek memanjakan, ya kita harus mulai membuat keputusan baru. Betul. Tapi sebenarnya naturalnya begitu. Kakek nenek itu akan lebih sayang sama cucunya daripada sama anaknya. Dan ini aku agak melenceng sedikit tapi nggak apa-apa ya. Karena suamiku demensia, jadi kan kemudian ada penelitian tentang bagaimana mengurangi resiko demensia. Salah satunya adalah orang yang masuk usia lansia harus lebih banyak terlibat sama cucu. Itu ternyata karena mempengaruhi apa? Cara mereka berpikir, bermain, dan anak-anak ini kan relasinya pure dengan kakek neneknya. Itu menciptakan kenyamanan, jadi stres di otaknya berkurang. Si kakek neneknya. Jadi intinya adalah mengurangi stres dalam hidup.
Buat ya kakek kesepian nenek. kan, sebenarnya kakek nenek itu kalau sudah ditinggalkan kesepian, Mm-mm. ya kan. Kesepian ini kan silent killer loh sebenarnya untuk Iya. perkembangan otak, kognitif, emosi, ya kan. Iya. Nah, resiko demensia bisa dikurangi dengan itu kalau lansianya aktif, pertama. Yang kedua, punya relasi yang bagus dengan sesama lansia, ya mereka kan masih butuh sosialisasi dan sebagainya. Dan ternyata bermain bersama cucu itu juga membuat lansia lebih sehat. Gitu. Nah, naturalnya ternyata memang begitu. Kakek nenek itu butuh untuk punya relasi lagi dengan generasinya dia. Karena disitulah cara dia kemudian menyalurkan kasih sayang yang udah tidak bisa dia salurkan sepenuhnya pada anak, ya kan? Ke cucu lah. Makanya nggak ada tuh namanya kakek nenek nggak manjain cucu tuh, kayaknya jarang banget ya. Tapi itu tadi kayak pasti lebih lembut, lebih ini. Nah, tapi kayak lo bilang, kembali kan kita yang take control sebagai orang tua. Kalau memang pemanjaan itu menjadi masalah, ya harus kita yang ini, kita stop, nggak boleh bilang ini salah kakek nenek, nggak. Betul. Stop, kami yang terlalu lalai membiarkan itu terus-terusan berlangsung. Jadi kita take the accountability terhadap keputusan kita. Iya, gitu. benar. Makanya kan keputusan itu bisa ada ketika kita jeli melihat anak kita kan. Makanya kedekatan atau hadir itu tuh penting. Betul. Kenapa menjadi penting, yaitu supaya sesuatu tuh nggak keterlanjuran. Kalau misalnya jelek-jelek tuh nggak keterlanjuran. Memang hidup itu nggak ada yang lurus sih guys. Cuman maksudnya kita hadir untuk segera melurus-luruskan yang belok-belok itu diluruskan, shaftnya diluruskan. Dan itu tadi, kalau kita tahu jalannya belok, berarti kan kita punya awareness ya. Makanya jadi orang tua tuh harus punya self awareness juga. Gue salah di mana nih? Gue kelirunya di mana nih? Masalahnya di gue apa anak gue nih? Nah, kalau kita kemudian sering mempertanyakan itu, kita kan jadi tidak akan keluar terus menyalahkan pihak luar, menyalahkan anak gitu. Anak ini masih belajar. Iya. Iya kan? Aku sekarang berprinsip begitu sih. Anak gue tuh masih belajar. Mau apapun yang dia katakan yang menurut aku salah, itu proses dia belajar. Iya, betul. Jadi jangan kita malah nyalahin dia. Ya, kalau dia udah tahu, dia mungkin nggak akan ngomong seperti itu. Dia nggak akan melakukan hal itu gitu kan. Ya itu kan proses ya itu namanya proses ya Bu ya. Proses anak berkembang, proses kita juga istilahnya kita pun tetap berproses gitu, entah apa nama prosesnya gitu. Proses sebagai orang tua. Iya, kayak misalnya anak melakukan kesalahan, terus gue selalu ingat itu kata-kata perbaiki perilakunya, jangan melabeli. Nah, itu kan proses juga kan. Proses gue menjadi orang tua yang enak, yang tepat gitu loh. Jadi kalau marah aja harus tepat. Itu gue inget banget. Marah aja harus tepat nih, gimana nih? Waduh, gitu. Gawat. Nah, tapi sekali lagi kalau misalnya kita hanya berpikir, wah semuanya kok teorinya begini-begini untuk hasil yang bagus gitu ya. Sebenarnya enggak. Karena kayak aku bilang, kita tuh punya insting. Sebenarnya insting kita tuh bicara lebih banyak tentang salah dan benar ketimbang logika. Iya. Iya kan? Apakah ada orang tepat tua atau enggak gitulah. Bukan salah benar kali. Tepat apa enggak? Tepat enggak, salah benar juga ya. Misalnya gini. Benar enggak orang tua menyakiti anaknya? Benar apa enggak? Salah enggak? Salah enggak orang tua menyakiti anaknya? Salah lah. Itu sudah terjawab kan? Tapi kok masih menyakiti? Kadang kita nggak, maksudnya ada orang tua yang nggak sadar kalau itu tuh menyakiti. Sadar ya. Sadarnya belakangan. Sadarnya belakangan. Tapi salah dan benar, tepat dan tidak itu kan dari insting yang muncul dulu gitu loh. Nggak ada sebenarnya orang tua yang mau disakiti. Sehingga janganlah menyakiti. Ya kan? Tapi kenapa dia menyakiti anaknya? Karena kayak lo bilang superior, dia merasa anak ini tuh lemah gini gitu. Itu artinya apa? Dia tidak menggunakan nalurinya dia gitu, bahwa nggak ada makhluk yang mau disakiti loh. Yes.
Iya, tidak ada memang. Tidak ada. Kalau gitu. lo berangkat dari situ sih lo nggak akan nyakitin. Betul. Termasuk membuat keputusan tepat atau tidak. Kayak lu misalnya mau pergi cuaca buruk atau apa, lu kan kadang-kadang mikir insting nih gitu, aduh feeling gue nggak enak nih. Terus udah bicara. Iya. Padahal kan misalnya kita punya kendaraan kan ya memang buat panas dan hujan. Iya. Kenapa kalau hujan terus instingnya, aduh kok kayaknya nih, petir kayaknya Betul. bahaya nih gitu. Iya kan. Jadi sama ketika kita mengasuh anak, pilihan-pilihan itu juga menentukan tepat nggak ya. Misalnya aku maksain anak gue belajar matematika tapi dia nggak suka, tepat nggak ya? Gitu. Iya. Mungkin sebenarnya tidak tepat kalau caranya salah, menjadi tepat kalau caranya benar. Iya. Tapi menemukan cara itu kan butuh ilmu kan. Iya, makanya Kembali ke situ baru. Iya, buat itu salah satu solusi Ibu Erika kan. Dia bilang kalau untuk orang tua terutama yang baru-baru ya ikutlah komunitas, belajar sana sini. Betul. Gitu loh, untuk ya itu tadi, untuk cerdas secara intelektualitas, cerdas secara emosi, dan mudah-mudahan cerdas juga secara finansial. Sehingga bisa mengasuh anak dengan cerdas. Sehingga menghasilkan anak yang cerdas juga. Baiklah, untuk episode kali ini spesial Hari Ibu. Iya. Kami akhiri, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu-ibu se-Indonesia di luar sana. Ya, mari berbahagia menjadi ibu karena ibu itu istimewa. Betul, seperti kota Yogyakarta. Selamat tahun baru buat semuanya. Semoga 2025 membawa kebaikan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang lebih lagi. Betul. Amin. Baiklah, saya Nita. Saya Rika. Sampai jumpa di Simak selanjutnya di tahun 2025. Betul. Bye. Dah. Halo. Saya produksi ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada Mama. Happy Mother's Day. Oh my god. Our editor is so sweet. Aku merinding loh sumpah. Oh my god. So this is why you went out. Oh my god, thank you. Puyuk dong. Thank you, ya ampun, beautiful. Berarti kita baik-baik aja ya sebagai ibu. Dapat bunga. Mudah-mudahan. Oke deh, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Iya, ini bunganya nggak bisa kita bagi, jadi kita nikmati sendiri ya. Tapi semoga Hari Ibu hari ini membawa kebahagiaan juga pada emak-emak di luar sana yang menyimak simak. Baiklah, sampai jumpa lagi. Bye. Bye.